Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada yang saya hormati. Ada salah seorang jamaah Wahabi yang komentar di konten kami. Dia menganggap bahwa Aswaja ini melanggar ijma ulama, karena ulama madhab yang 4 sepakat bahwa lagu ini haram. Lagu ya, dia mengatakan lagu mutlak haram tanpa terkecuali. Padahal kalau dia mengharamkan lagu secara mutlak, tentunya nasyid islami dan syair-syair juga yang ini masuk dalam kategori lagu, maka tentunya juga akan haram. Berarti banyak ulama yang diharamkan oleh dia, banyak ulama yang mengerjakan perkara haram menurut dia. Karena syairan dan nasyid islami ini banyak yang digunakan oleh ulama, banyak yang dinyanyikan oleh ulama. Termasuk Ibnu Baz. Ibnu Baz ini memperbolehkan jika nasyid islami itu bertujuan untuk membangkitkan jihad, untuk membangkitkan semangat mencari ilmu, membangkitkan semangat-semangat keagamaan. Ini diperbolehkan oleh Ibnu Baz. Ini lagu. Jadi jangan diharamkan secara mutlak. Anda harus ingat, lagu jangan diharamkan secara mutlak. Di Aswaja itu sebagaimana pendapat Imam Ghazali, lagu ini diharamkan apabila itu menyebabkan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan bisa lupa terhadap Allah, melalaikan terhadap syariat, melalaikan terhadap kewajiban-kewajiban, maka ini hukumnya adalah haram. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Demikian juga sebagaimana pendapatnya Ibnu Baz. Saya tidak akan panjang lebar, mari kita dengarkan. Ada salah seorang Ustadz Wahabi yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin LC ini mengomentari videonya Ustadz Adi Hidayat LCMA ketika Ustadz Adi Hidayat membahas tentang masalah musik. Mari kita dengarkan bersama komentar beliau. Musik haram hukumnya. Nah ini termasuk juga nih. Ada Ustadz kondang terkenal, ya, yang membolehkan alat musik. Kata dia tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh, menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Semua imam yang 4 mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Itu mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin, ya, ini anehnya kaum muslimin. Wah, ini baru Ustadz nih, belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya. Ya emang menyimpang, katanya nggak ada. Paham maksud saya? Lihat hadisnya begitu jelas, hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan oleh beliau dalam tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwaman min ummati la'a'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti asal hukumnya apa, Bu? Haram. Ya, menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, minuman keras, al-khamr, dan alat-alat musik. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan, kalau tidak ada hadis tentang pengharaman alat musik kecuali hadis itu sudah cukup. Nah, sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia, ada ustaz terkenal mengatakan halal alat musik, tidak ada hukum pada alat. Ini ujian, mau menerima hadis atau mau menerima pendapat ustaz yang masyhur tersebut. Masyhur. Makan tuh masyhur. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di mana di situ cuma melihat atau cuma melihat cuplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum, itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Gak boleh antum ambil sesuai selera antum aja. Yang pengen saya begini itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar antum tutupi karena hanya jamaah
ikut keinginan antum, itu nggak boleh. Dosa itu antum. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan? Masya Allah, haram semua tuh di HP antum itu. Antum harus kenali dulu apa itu, gitu kan? Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat, jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu Arab. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajaz, ada macam-macam. Dari sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Nggak pakai penyair. Itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya Asy-Syu'ara. Tapi kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun yang dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham, kan ilham tetangga Bapak. Enggak, saya di sini. Jadi itu jadi inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Dengan salat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW, ada yang menyerang Nabi dengan syiir, banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia tobat, nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi, seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas di sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk meluruskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Tapi apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah, sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan, dah ya Abu Bakar. Falikul yawmatin 'aid. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Ya, Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu, yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu, tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal yang demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat itu nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya, apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya, misal ancam orang, bunuh orang. Jadi kita membaca sesuatu bukan berarti kita masuk di dalamnya, tidak, gitu kan? Untuk merumuskan rumus hukum yang boleh, yang tidak boleh. Antum mungkin biasa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya? Ada yang mengajar begini, ada yang begitu. Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini. Tapi sikap saya seperti ini. Jelas di sini? Baik. Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita harus saling mencela. Itu nggak boleh.
Nggak boleh, dalam tidak sepakat pun nggak boleh mencela, apalagi dalam hal sepakat, kan?